Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Forin Indira Mega Pratiwi, CGP Angkatan Kedua, Kabupaten Lombok Barat, Dinas di SMPN Negeri 4 Gerung. Kali ini kami akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1.A.9 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Dengan Bapak Fasilitator yang terhormat, Bapak Dr. Andes HM Imron Rosyadi, MM. Pertama kali kita tetap harus mengingat bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa pendidikan menuntun anak mencapai kodratnya. Setiap anak memiliki potensi dan keunikan masing-masing yang harus ditumbuhkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan sejatinya menghamba kepada anak, yaitu pendidikan yang berpusat kepada siswa atau murid. Terkait pembelajaran berdiferensiasi, ada dua hal yang harus kita pahami. Pertama, tentang definisi. Pembelajaran diferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Tomlinson, 2000. Konsep pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru dengan berorientasi kepada kebutuhan murid. Selanjutnya, terkait kebutuhan belajar murid, ada 3 kebutuhan belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas kesiapan murid untuk mempelajari materi baru seperti pengetahuan, konsep, dan keterampilan awal. Minat belajar terkait dengan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan kepadanya. Profil belajar lebih pada pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan lain-lain. Profil belajar ini dapat berupa visual, auditori, kinestetik. Selanjutnya, lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi antara lain. Yang pertama, bahwa setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasakan disambut dengan baik. Kedua, setiap orang di dalam kelas akan saling menghargai. 3, murid dalam kelas akan merasa aman dan nyaman. 4, ada harapan bagi pertumbuhan. 5, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. 6, ada keadilan dalam bentuk yang nyata. 7, guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Selanjutnya, langkah-langkah penerapan pembelajaran diferensiasi, tentu yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran, kemudian melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek kebutuhan belajar tadi. Kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Ketiga, menentukan strategi yang akan dilakukan, serta alat penilaian. 4, menentukan kegiatan pembelajaran berupa konten, proses, dan produk. Dan terakhir adalah melakukan refleksi untuk melakukan perbaikan ke depannya. Tentang penilaian, penilaian penting dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Ada 2 jenis penilaian dalam hal ini, yaitu penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif memberi peluang bagi guru untuk menentukan seefektif apa suatu pembelajaran berdiferensiasi yang telah kita laksanakan.
Jadi penilaian sumatif maupun formatif ini menjadi hal yang harus menjadi perhatian oleh setiap guru. Selanjutnya, 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten ini adalah strategi membedakan bagaimana penyampaian konten atau materi yang diterima murid. Diferensiasi proses adalah strategi membedakan proses yang harus dijalani murid dalam memahami materi. Sementara strategi memodifikasi hasil belajar murid merupakan diferensi produk. Dalam hal ini, murid diberi kebebasan untuk menentukan jenis dari produk pembelajaran yang ingin ditampilkan kepada rekan-rekannya maupun kepada Bapak Ibu guru. Koneksi antar materi dimulai dari filosofi Ki Hajar Dewantoro, visi dan peran guru penggerak, nilai guru penggerak, pembelajaran berdiferensiasi, dan visi sekolah. Pemahaman pembelajaran berpusat pada murid dan kodrat alam anak. Ini adalah konsep dasar dari Ki Hajar Dewantoro, bahwa pembelajaran sehendaknya selalu menghamba pada siswa atau berpusat kepada siswa, dan siswa dengan kodrat alamnya memiliki karakteristik yang unik, spesifik, dan tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, seorang guru penggerak memiliki nilai dan peran yang sangat penting. Salah satu nilai guru penggerak adalah nilai inovatif, dan peran guru penggerak salah satunya adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Dua hal ini sangat penting dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, dua nilai dan peran guru penggerak tadi akan mendukung seorang calon guru penggerak untuk dapat membentuk, mewujudkan budaya positif sekolah dengan menciptakan adanya disiplin positif di sekolah melalui berbagai aktivitas, keteladanan, maupun kesepakatan kelas. Terbentuknya budaya positif sekolah tentunya akan mendukung terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi yang akhirnya akan mencapai visi sekolah yang telah ditetapkan. Semua akan bisa terlaksana dengan adanya komitmen bersama, kolaborasi dan kerjasama, serta dukungan dari pemangku kebijakan dan kepentingan. Demikian koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai berjumpa kembali. Salam bahagia, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.